Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak Dr. Aib Kusnawan, beserta Bapak Sugandi Miharja yang kami hormati sekaligus kami banggakan, dan juga rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Eh, Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan presentasi dari yang akan dipaparkan oleh beberapa mahasiswa terkait dengan jurnal internasional yang dipilih oleh masing-masing. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita akan langsung masuk ke pemateri pertama, yaitu Ibu Cucu. Kepada Ibu Cucu, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada pengatur acara ya Kak Yoman. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada dosen pengampu untuk mata kuliah konseling komunikasi ini, yaitu Bapak Dr. Haji Aib bersama Bapak Dr. Sugandi Miharja ya atas kesempatannya. Baiklah kawan-kawan, hari ini pada kesempatan ini saya ditugaskan untuk menyampaikan sebuah presentasi tentang hasil review terhadap satu jurnal yang ditulis oleh Hari dan Didin Hafidudin ya tahun 2020, di mana tulisan tersebut diberi judul Personal Social Guidance and Counseling Program in Saving Yourself Concept at Ar-Rahmah Orphanage, atau program bimbingan dan konseling personal sosial dalam membentuk konsep diri remaja di Panti Asuhan Ar-Rahmah. Ya, Nek Kang Ilman. Dalam tulisan jurnal tersebut ada beberapa komponen yang dimunculkan, yaitu jelas yang pertama adalah short atau sumber, kemudian ada abstrak, ada keywords atau kata kunci, ada introduction, kemudian ada metode penelitian, result atau hasil, kemudian ada diskusi aktual, dan ada conclusion atau kesimpulan. Bagaimanakah komponen-komponen ini secara lebih lengkap? Baik, kita akan membahasnya satu persatu. Oke, next, Kang Ilman. Short of journal ya. Ini dalam jurnal yang saya gali. Pertama, judul jurnal itu adalah Personal Social Guidance and Counseling Program in Shaping Yourself Konsep at Ar-Rahmah Orphanage ya. Penulisnya adalah Bapak Hariha dan Hafidudin, kemudian tahunnya 2020, dan penerbitnya atau publishernya adalah LPPM Universitas Ibnu Khaldun Bogor dan program studi BKPI UIK ya. Ini dari Bogor. Oke, ini ada alamat bibliografinya, bisa teman-teman lihat di sini untuk memungkinkan, mempermudah untuk pencariannya mungkin ya. Oke, next, Kang Ilman. Ya, bisa di next. Oke, yang tadi Kang, yang abstrak sih, oke, yang abstrak. Teman-teman, dalam tulisan jurnal ini, penulis memberikan sebuah abstraksi, di mana dalam abstraksi tersebut beliau mengemukakan bahwa kondisi anak di panti asuhan, terutama di Panti Asuhan Ar-Rahmah sebagai tempat beliau meneliti, itu ada yang mengalami tekanan psikologis karena harus memasuki lingkungan dan kebiasaan baru. Hal ini diakibatkan karena anak di panti asuhan itu harus jauh dari keluarga, dan ini yang menyebabkan mereka memiliki konsep diri negatif. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah penulis berupaya untuk menganalisis program bimbingan dan konseling sosial personal di Panti Asuhan Ar-Rahmah dalam membentuk konsep diri remaja
di mana metode yang digunakannya oleh penulis itu adalah deskriptif kualitatif. Kemudian teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tadi deskripsi kualitatif ya. Kemudian bagaimana hasilnya dalam abstraksi ini dikemukakan oleh penulis bahwa di Ar-Rahmah belum ditemukan bentuk tertulis dari konseling yang tersebut ya, belum terstruktur dan sistematis, meskipun pada realitasnya memang sudah ada bentuk kegiatan program bimbingan dan konseling personal sosial, di mana program tersebut ada dalam pelayanan dasar dan pelayanan responsif gitu. Siap, next Kang Ilman. Ya, ini adalah yang ditulis oleh penulis tentang beberapa penyebab anak ditempatkan di panti asuhan. Kenapa seorang anak itu bisa disimpan di panti asuhan? Penulis menuliskan di sana ada 4 alasan. Yang pertama alasannya adalah karena kondisi ekonomi yang di bawah standar hidup layak atau ekonomi kondisional ya. Kemudian yang keduanya one or both parent have died ya. Salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal. Kemudian yang ketiganya adalah anak ditelantarkan oleh orang tua padahal ekonomi mencukupi. Mungkin ini adalah beberapa alasan, bisa jadi anaknya yang memang memerlukan penanganan khusus sehingga orang tua memutuskan anak disimpan atau dititipkan di panti asuhan. Kemudian atau hal lainnya yaitu karena korban orang tua yang bercerai, maka seorang anak bisa disimpan di panti asuhan. Oke, next, Kang. Nah, ini kondisi anak yang disimpan atau tinggal di panti asuhan sejak usia dini jelas akan menimbulkan dampak terhadap anak tersebut. Kenapa? Karena ketika seorang anak tinggal di panti asuhan sejak usia dini, sementara di satu sisi anak memerlukan pengasuhan dari orang tuanya dan terpaksa tinggal di panti asuhan, maka akan mengalami putusnya hubungan dengan keluarganya. Dan ini bisa menimbulkan permasalahan yang berdampak pada kerusakan psikis yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak. Sehingga dari hal ini akan terbentuk konsep diri negatif. Nah, how negative self-concept in children? Bagaimana konsep diri negatif pada anak? Seperti apakah konsep diri negatif pada anak? Pertama, salah satunya adalah bisa muncul prasangka. Artinya mungkin negative thinking atau prasangka-prasangka negatif dalam diri seorang anak. Kemudian tumbuh atau timbul rendah diri, ya, dan tidak percaya diri, kemudian malas, akan menampakkan sikap yang pesimis, putus asa, takut gagal, dan akan sulit dalam menjalin hubungan sosial dengan lingkungan sekitar. Nah, hal inilah yang kemudian penulis menyimpulkan ini harus ada upaya untuk menyikapi dan menyelesaikan permasalahan sikap diri negatif ini dalam diri anak panti itu, sehingga sikap negatif pada diri anak ini bisa kembali normal dan menjadi positif. Nah, salah satunya digali dan diteliti bagaimana konsep bimbingan konseling sosial personal yang diberikan di panti asuhan Ar-Rahmah ini dan dilakukan penelitian oleh penulis jurnal ini. Oke, next. Nah, ini ada pengantarnya. Artinya di sini ditangkap dalam tulisannya penulis jurnal, beliau menuliskan beberapa teori, landasan teori. Pertama yaitu mengenai pengertian dari guidance itu sendiri. Ada 4 teori guidance yang diambil oleh penulis. Yang pertama,
adalah kesimpulan dari penulis itu sendiri, ya, dari Hariha dan Hafifuddin. Mereka menyampaikan bahwa bimbingan adalah upaya memberikan bantuan kepada individu agar individu mampu mengatasi permasalahan hidupnya. Kemudian bimbingan dapat membantu individu mengenali kekuatan dan kelemahannya serta membantu individu menyesuaikan diri dengan lingkungan, ya. Kemudian ada teori lain yang dijadikan sumber oleh penulis, yaitu pengertian dari Guidance menurut Muhammad Surya tahun 98. Dikutip oleh penulis bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan secara terus-menerus kepada oleh pembimbing kepada mereka yang dibimbing, ya, dari konselor kepada konseli kalau di konseling itu, ya, agar si terbimbing memperoleh kemandirian dalam memahami diri sendiri, penerimaan diri, pengarahan diri, dan realisasi dalam mencapai perkembangan diri yang optimal dengan lingkungannya. Yang ketiga adalah konsep dari bimbingan yang dikutip dari Prayitno, yaitu bantuan bagi peserta didik baik individu maupun kelompok agar mandiri, ya. Jadi hampir semuanya mengatakan bahwa bimbingan itu adalah pemberian bantuan yang ditujukan untuk membantu seseorang agar mencapai pemahaman diri sendiri. Oke, next. Ya, personal social guidance and counseling di Ar-Rohmah Panti Asuhan atau di Panti Asuhan Ar-Rohmah. Ini diketahui oleh penulis bahwa di Panti Asuhan Ar-Rohmah itu diberikan 2 bentuk bimbingan personal sosial atau personal social guidance and counseling. Yang pertama dalam bentuk basic service, yang kedua dalam bentuk responsive service atau layanan dasar, dan yang kedua adalah layanan responsif. Ya, ini adalah 2 bentuk dari personal social guidance and counseling yang diterapkan di Panti Asuhan Ar-Rohmah. Bagaimana layanan dasar dan layanan responsif ini diterapkan, itu kita akan lihat di slide berikutnya. Akan bisa dijelaskan lebih lengkap di slide berikutnya. Oke, next, Kang Hilman. Ya, tapi sebelumnya mungkin ini ada gambaran tentang Panti Asuhan. Panti Asuhan Ar-Rohmah itu dibangun tahun 2008 di atas lahan seluas 1,3 hektar dan dikelola oleh 4 orang yang terdiri dari ketua panti, kemudian bendahara, pengasuh anak-anak panti putra dan pengasuh anak-anak panti putri. Kemudian panti asuhan ini menampung 48 anak atau 48 children. Ya, next. Ini hanya pemaparan tentang lokasi penelitian, ya. Kemudian riset metodologi yang digunakan oleh penulis itu digunakan dengan metode kualitatif, di mana pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, kuesioner, observasi, serta kombinasi dari tiganya. Dan langkah-langkah analisis datanya itu terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ini sumbernya diambil dari Sugiono 2008 halaman 24 oleh penulisnya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi, ya, Panti Asuhan Ar-Rohmah itu terletak di Jalan Cikerti, Desa Padasuka, Kecamatan Ciomas, Jawa Barat, di mana yang menjadi sumber atau primary data source-nya itu ada kepala panti asuhan, the head of the orphanage, kemudian pengasuh panti asuhan, dan 48 anak panti asuhan, 48 children of the orphanage. Di mana dari 48 anak panti yang diteliti ini, itu terdiri dari anak panti boy, laki-laki, berjumlah 19 orang, atau sekitar 40%, dan anak perempuan atau girls itu sejumlah 29 orang,
atau sekitar 60% dari subjek penelitian. Ya, itu. Kemudian next. Nah, ini mungkin di sini di bagian ini dapat disampaikan kepada kawan-kawan bahwa hasil dari penelitian yang ditemukan bentuk dari kegiatan program bimbingan dan konseling sosial personal di panti asuhan Ar-Rohmah itu tadi disampaikan terdiri dari pelayanan dasar dan pelayanan responsif, atau dalam tulisan itu disebutnya lebih menjadi istilah pelayanan tanggap, ya. Penulis menulisnya sebagai pelayanan tanggap. Dan pelayanan dasar ini meliputi 7 kegiatan pendampingan, di mana salah satu dari ketujuh pendampingan dalam layanan dasar itu adalah dalam bentuk pengajian. Dan ini bisa digambarkan jadwal dari pengajian yang diberikan oleh Panti Asuhan Ar-Rohmah itu hampir diberikan setiap hari, ya, kecuali hari Minggu, dan waktunya itu selalu di ba'da maghrib dan ba'da isya. Ini ada muhadoroh, kemudian ada tafsir Al-Quran, ada fikih, ada tahlil atau pembacaan buku berjanji, dan ada rotibul hadad, ya, itu pembacaan zikir. Ya, ini dipimpin oleh ustadz pendamping di sana, dan sekali waktu untuk yang muhadoroh itu didampingi oleh rekan seusia mungkin di sana, ya, yatim piatu yang belajar di kampus. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada 7 kegiatan pendampingan yang masuk ke dalam materi dasar atau pelayanan dasar yang diberikan di panti asuhan. Yang pertama adalah kegiatan pengajian yang tadi disampaikan jadwalnya. Kemudian di dalam pengajian ini yang dibahas terutama lebih kepada tafsir Al-Quran untuk memahami isi ayat-ayat Al-Quran, dan digunakan interpretasi untuk pemula. Kemudian fikih yang dipelajarinya adalah fikih ibadah yang berisi tentang rukun, syarat, serta tata cara, toharoh, dan ibadah, zakat, puasa, dan sebagainya. Kemudian membaca kitab berjanji tentang riwayat hidup Nabi, dan pengajian rotibul hadad, ya, pengajian zikir. Ini adalah kegiatan pertama dalam layanan dasar. Kegiatan yang kedua dalam layanan dasar itu adalah pembagian piket harian, ya. Kemudian ada piket harian, di mana piket harian ini diberikan kepada santri dengan maksud untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, pada diri santri, di mana tugasnya itu diberikan tugas yang berbeda-beda. Memiliki anak laki-laki ditugaskan untuk membersihkan bagian tertentu, dan anak perempuan juga diberikan tugas bagian yang lain, dan ini melatih anak-anak untuk memiliki rasa tanggung jawab. Yang ketiga adalah kegiatan muhadoroh, ya. Kegiatan muhadoroh ini bertujuan untuk menumbuhkan keberanian dan melatih anak untuk mampu percaya diri dalam menyampaikan hal-hal yang dia ketahui, ya, melatih bagaimana berkomunikasi yang baik di depan umum. Nah, ini dengan kegiatan muhadoroh. Kemudian yang kegiatan keempat adalah belajar bahasa Inggris. Kenapa anak diberikan pelajaran bahasa Inggris? Karena salah satu tujuannya adalah agar anak mampu menguasai salah satu bahasa asing yang mendunia. Jadi dengan penguasaan bahasa Inggris, ini anak dilatih untuk memiliki keterampilan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa asing. Dan ini salah satu modal ketika anak mungkin nanti memiliki keahlian dalam berceramah atau berpidato, ya, bisa digunakan dengan hasil dari pelatihan bahasa Inggris. Kemudian yang kelima adalah pembiasaan ibadah. Nah, pembiasaan ibadah ini ditujukan agar anak-anak panti itu memiliki kebiasaan ibadah tanpa paksaan.
Jadi ibadahnya itu sudah menjadi kebutuhan anak dalam terutama ibadah-ibadah yang wajib seperti terutama menjaga ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dan membiasakan untuk sholat tepat waktu. Dan yang terakhir dari pelayanan dasar itu yang ketujuh adalah dengan yang keenam dan yang ketujuh adalah dengan pemberian pelatihan memasak dan merajut. Nah, pelatihan ini memasak ini hanya diberikan kepada anak panti yang perempuan, ya. Kemudian ini bertujuan agar anak perempuan itu mandiri dan kreatif, ya. Kemudian yang ketujuh adalah pemberian pelajaran merajut. Ini bertujuan agar anak memperoleh keterampilan ketika keluar dari panti asuhan. Ini laki-laki dan perempuan bisa diikutsertakan dalam kegiatan ini karena tujuannya adalah untuk melatih si anak panti tersebut memiliki keterampilan sehingga suatu saat bisa menghasilkan karya yang bisa dijual. Dan ini akan membangun kemandirian untuk berwirausaha dalam diri anak-anak panti. Oke, next. Ya, bimbingan dan konseling personal sosial dalam bentuk layanan responsif. Ya, kalau tadi itu dalam layanan dasar ada 7, sementara yang keduanya adalah dalam bentuk layanan responsif. Di Panti Asuhan Ar-Rahmah itu diberikan dengan 2 pendekatan. Yang pertama dengan pendekatan face to face atau dengan pendekatan tatap muka. Nah, ini pemberian bimbingan dan konseling ini terutama ditujukan kepada anak-anak yang memerlukan bantuan langsung dalam pemecahan masalah yang dihadapinya. Dan kegiatan dari konseling layanan responsif ini di Panti Asuhan Ar-Rahmah itu dijadwalkan hanya 1 minggu sekali. Dan ini sepertinya bersifat insidental, ya, sesuai dengan kebutuhan untuk yang tatap muka ini. Jadi ini tidak ada jadwal khusus anak ini jadwalnya untuk tatap muka hari apa itu tidak ada. Jadi ini hanya diberikan secara sesuai dengan kebutuhan. Dan yang satunya lagi adalah dengan masa, ya, dengan pendekatan masa atau kelompok. Dan ini kebanyakan materi yang disampaikannya tentang bagaimana kehidupan yang terjadi di panti asuhan. Baik, next. Oke, ini adalah kesimpulannya. Kesimpulan dari isi jurnal dapat disimpulkan bahwa di panti asuhan Ar-Rahmah itu diberikan program bimbingan dan konseling personal sosial, terutama untuk menyikapi terjadinya sikap negatif diri anak, dan bagaimana memunculkan sikap positif dan di anak itu dengan 2 pelayanan. Yang pertama pelayanan dasar. Pelayanan dasar diberikan dengan 7 pendekatan. Kemudian yang terakhir adalah pelayanan tanggap atau pelayanan responsif, yaitu pelayanan yang diberikan pengasuh kepada anak yang memiliki masalah khusus, dan ini bisa diberikan dengan face to face, dan kemudian ada juga yang secara massa. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Kawan-kawan juga Bapak pengampu, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.